setelah penjelasan tentang sholat malam, penjelasan tentang jihad fisabilillah, kok terakhir ternyata yang menyelamatkan orang dan insya Allah memasukkan dia ke surga itu menjaga lisan. Maka Mu'ad tanya, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Rasulullah, apakah kami akan dituntut? Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Allama al-Quran Khalaqal insan allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Al-Azim, Allah Jalla Jalaluh menjelaskan tentang tujuan diciptakannya manusia. Manusia yang Allah sempurnakan penciptaannya, yang dia berbeda dengan binatang, berbeda pula dengan makhluk lainnya. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Semua fasilitas yang Allah berikan akan ditanya, kenapa Allah berikan kepada kita kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki. Allah berikan kepada kita kepala yang ada dahi dan hidung, agar kita sujud kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Beliau menunjuk kepada dahinya, al-jabha wa asyara ila anfi, dan hidung. Kenapa engkau dikasih kepala sama Allah? Agar engkau sujud gitu. Agar engkau tidak mendongak ke atas. Engkau dikasih tangan nih, letakkan di bumi. Dikasih lutut, letakkan dan tempelkan dengan tanah. Dikasih kaki, tempelkan. Lalu Allah berikan kepadamu lisan, agar engkau mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Agar engkau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Agar engkau mengatakan dengan lisanmu, sajada wajhiya, sujud wajahku, lilladzi khalaqahu, untuk yang menciptakannya, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan memberikan telinga, kedua mata, dengan dia dapat melihat. Bihaulihi wa quwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Namun kehidupan dunia yang mempesona,
kelezatan dunia yang memikat mata membuat sebagian manusia lupa tentang kenapa dia dicipta. Ahibati fillah, Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian nggak akan pernah bisa menghitungnya, nggak akan bakalan. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang sangat zalim dan sangat kufur, lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Hari ini kita akan berbincang tentang nikmat lisan dan tulisan. Ada lisan saja, ada tulisan. Lisan yang kedua, kau dapat menulis. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Rahman yang insya Allah kita sering membacanya. Surat ini indah dan menyenangkan, dan semua surat-surat Al-Quran indah dan menyenangkan. Ayat-ayat Al-Quran turun sebagai mau'izah min rabbikum wa rahmah wa shifa lima fis sudur. Dia datang sebagai pembelajaran, sebagai kasih sayang, dan penyembuh untuk penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Dan kita akan baca. Tafadhali, na'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal Cukup? qamaru bihusban. Nah, Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. barakallahu fiik. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika berbincang tentang nikmat al-bayan, Allah mengatakan allamahul bayan. Allah mengajarkan kepadanya al-bayan. Al-bayan itu adalah menjelaskan apa yang di dalam hatinya. Dan Allah memberikan pembelajaran itu, pembelajaran secara lisan dan secara tulisan. Dan inilah yang membedakan antara manusia dengan yang lainnya. Beliau mengatakan min ajalli ni'amihi wa akbariha alaihi. Ini termasuk nikmat yang paling besar dan paling agung kepada manusia. Pernah melihat binatang menulis? Ada. Mungkin gajah diajari nulis. Mungkin simpanse diajari nulis. Pernah melihat binatang diajarin bicara? Burung. Subhanallah. Tapi dia tidak berbicara, mengungkapkan isi hatinya. Makanya orang-orang yang berbicara hanya ikut-ikutan, mengulangi ucapan orang lain, sering disebut membeu. Seperti burung beo. Burung beo itu ketika mengatakan Assalamualaikum, dia sedang tidak mengungkapkan isi hatinya. Binatang yang diajari menulis, kemudian kita melihat dengan penuh kegembiraan. Ya Allah, bisa nulis ya. Oh, burung ini bisa ngomong. Aku punya burung bisa berbicara. Engkau bisa berbicara. Engkau gak bersyukur atas nikmat itu. Oh, kan biasa, Ustaz.
Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Balad ayat 8 dan 9. Apa kata Allah? Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir? Allahu Akbar. Allah jadikan kedua mata. Dengannya dia menjadi indah. Dengannya dia dapat melihat. Dengannya dia dapat berbicara. Dengan lisannya. Kedua mata, lisan, dan kedua bibir. Pernah melihat orang yang robek bibirnya? Yang disebut sumbing. Allah ciptakan ada orang-orang yang cacat. Untuk menghapuskan dosa orang-orang tersebut. Untuk mengangkat derajat mereka karena ujian buat mereka. Dan buat kita yang dikasih kesempurnaan agar bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Pernah duduk di samping orang-orang bisu. Yang mereka berbicara tidak dengan lisannya. Yang mereka berbicara dengan gerakan jari-jarinya. Diam mereka, tapi diam mereka bukan emas. Mereka diam karena cacat. Dan engkau nggak cacat. Nabi Musa alaihissalam ketika Allah mengutusnya untuk berdakwah dan menyeru Fir'aun, beliau berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Beliau doa minta, ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, hilangkan uqdah, kesulitan untuk berbicara dari lisanku, agar orang-orang bisa faham kalau aku ngomong. Dan Nabi Musa ketika memohonkan kepada Allah agar Harun, kakaknya Nabi Musa ini, menjadi Rasul, beliau mengatakan, huwa afsahu minni lisanan. Nabi Harun tuh lebih fasih lisannya daripada aku kalau dia berbicara. Fa'arsilhu ma'ya rid'an yusaddiquni. Dan Fir'aun ketika dia membanggakan dirinya, tatkala Nabi Musa datang berdakwah menyeru, maka Fir'aun mengatakan, mana yang lebih baik? Aku apa dia? Mana yang lebih baik? Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Aku apa dia yang lebih baik? Ini orang yang hina nih. Ini orang yang hina. Yang ngomong aja nggak jelas. Ahibati fillah. Apa yang harus kita lakukan dengan lisan kita? Suruh diam. Loh, kok disuruh diam? Ya disuruh bicara kita. Allah jadikan lisan agar kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Agar kita bisa berzikir dengan lisan kita. Agar kita bisa membaca Al-Quran Al-Azim. Agar kita bisa berdakwah dengan lisan kita atau dengan tulisan kita. Yaitu perintah Allah Azza wa Jal. Tapi jangan ngomong sembarangan. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Isra ayat 53? Nah. Al-Isra ayat 53.
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allahu Akbar. Ternyata kita disuruh bicara, berkata, tapi yang terbaik dan benar. Kadangkala kita ucapkan kebenaran, tapi tidak baik cara pengucapannya. Maka akhirnya jadi nggak baik. Padahal kebenaran yang dia sampaikan. Berapa banyak perselisihan yang terjadi disebabkan lisan atau tulisan. Berapa banyak orang yang bikin status, yang kalau dia nggak bikin status, selamat dia. Tapi dia bikin status, dia tulis komentar. Kalau engkau mau bikin status, kalau engkau mau nulis sebuah komentar, maka ingat firman Allah ini. Syaitan itu berusaha untuk membuat perselisihan di antara manusia. Jangan gara-gara ucapanmu, ungkapanmu, silaturahim putus. Ukhuwah hancur. Padahal kau nggak harus bikin status itu dan kau nggak harus menulis itu. Syaitan itu musuh yang nyata. Maka Allah kasih lisan supaya bicara yang terbaik. Kenapa? Ya, kalau enggak, ucapanmu ini akan digunakan untuk merusak. Di surat Al-Baqarah ayat 263, apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Tuh. Qaulun ma'ruf, ucapan yang baik, yang hati itu nerima, tidak mengingkarinya. Ucapan yang membuat orang lain jadi bergembira. Ya, kalau kita nggak suka sama orang, kadangkala kita menyakitin. Ya udah, engkau bisa berucap ucapan yang baik. Ada orang minta-minta, engkau juga bisa tolak dia dengan ucapan yang baik dan doa buat dia. Dan pemberian maaf buat orang yang menyakitimu. Itu lebih baik loh daripada sedekah. Yang diiringi oleh menyakiti. Mengungkit-ngungkit, ngomongnya nggak enak. Ahibati fillah, tema kita hari ini itu diambil dari, ya, disebutkan ungkapan Luqman al-Hakim yang mengatakan, "Idza kana al-kalamu min fiddah," kalau berbicara itu dari perak, "fa inna sukut min dhahab." Maka sesungguhnya diam itu dari emas. Juga ada sebuah ungkapan yang dinisbatkan kepada Luqman al-Hakim, juga dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, tapi dhaif. Tapi disebutkan ini ungkapan Luqman atau ungkapan Abu Darda dan sebagian salafus saleh yang mengatakan as-samtu hukumun wa qalilun fa'iluh. Diam itu hikmah,
hikmah. Dan sedikit yang melakukan. Orang itu seneng ngomong. Orang yang banyak ngomong, banyak salahnya. Buktikan. Bukan dilarang berbicara, silahkan berbicara. Tapi, qaulun ma'ruf. Silahkan ngomong. Billati hiya ahsan. Pilih. Orang mukmin itu berbicara, tapi yang baik. Maka kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara, hendaklah dia ngomong. Allah kasih engkau lisan. Tapi bicara apa? Yang baik. Atau diam. Di hadis Mu'ad bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ketika Mu'ad bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Nabi jelaskan yang pertama berkaitan dengan mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan, ya. Lalu mendirikan sholat, membayar zakat, ya, puasa. Nabi kasih arahan-arahan buat Mu'ad bin Jabal. Di akhir hadis yang panjang itu, Nabi mengatakan kepada Mu'ad, "Ala ukhbiruka bima laki dzalika kulli." Mu'ad, maukah aku beritahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu? Yang bisa memegang semua perkara tadi. Qultu bala ya Nabi Allah. Kata Mu'ad, tentu ya Rasulullah. Wahai Nabi Allah alaihi salatu wassalam ya Rasulullah. Lalu beliau megang lisannya dan berkata, kuffa alaika hadha. Beliau mengatakan, jagalah, tahanlah lisanmu, tahan. Jangan mudah bicara, kecuali sudah dipikirkan apa yang hendak engkau sampaikan. Benar atau salah, baik atau buruk. Ketika Nabi SAW mengatakan itu, Mu'ad heran. Setelah penjelasan tentang sholat malam, penjelasan tentang jihad fisabilillah, kok terakhir ternyata yang menyelamatkan orang dan insya Allah memasukkan dia ke surga itu menjaga lisan. Maka Mu'ad tanya, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Wahai Rasulullah, apakah kami akan dituntut karena apa yang kami katakan? Kan cuma ngomong. Lisannya tidak bertulang dan dia ngomong bisa berjam-jam yang tidak bisa dilakukan dengan tangan kita. Orang kalau jalan kaki sama kedua kakinya, dia akan capek. Lari, dia akan capek. Dia olahraga, dia akan lelah. Tapi dia ngomong lagi, kita lihat tempat orang-orang ngomong. Dari habis isya sampai subuh ngomong, duduk ngomong. Emak-emak nih, kajian 1,5 jam, ngobrolnya lebih panjang kadang-kala. Kalau bukan karena disuruh pulang sama istrinya, bukan karena urusan anak-anak, mungkin ngomong terus. Maka Mu'ad heran, apakah kami akan dituntut dan mendapatkan siksa atas apa yang kami katakan? Lalu kata Nabi SAW, "Thakilatka ummuka ya Mu'ad. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Mu'ad, celakalah engkau yang Mu'ad. Ibumu kehilangan engkau Mu'ad. Kok engkau ngomong kayak gitu sih? Adakah yang menjadikan seorang tersungkur mukanya atau disungkurkan mukanya atau hidungnya dalam api neraka melainkan ucapan lisan mereka? Haibati fillah, diam itu emas asalkan tepat waktunya.
dan momennya. Ada saatnya kau harus bicara. Maka kata Nabi SAW, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Rasul SAW menyebutkan tentang ucapan yang baik dan ucapan yang buruk. Apa konsekuensinya? Hanya sekedar ucapan, hanya sekedar kata-kata. Kata beliau alaihissalam di hadis riwayatkan Imam Bukhari, innal abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillah la yulqi laha balan. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia berbicara dengan suatu kalimat yang mengandung keridhaan Allah Azza wa Jalla. Tapi dia nggak memperhatikan ucapan ini gitu loh. Bukan dianggap ucapan ini ucapan yang dahsyat, nggak, biasa aja dia ngucapinnya. Tapi ternyata kalimat itu mengandung keridhaan Allah Azza wa Jalla. Yarfa'ullah biha darajat. Allah angkat derajat orang ini. Tapi sebaliknya, ada orang yang ngomong dengan kalimat, mungkin joke, mungkin komentar. Dia nggak diem, dia ngomong. Tapi kandungan kalimat itu menyebabkan Allah murka. Dan dia nggak mikirkan akibat dari apa yang dia ucapkan. Yahwi biha fi jahannam. Dengan kalimat itu dia masuk ke neraka jahannam. Jamaah rahimakumullah. Ana akan membacakan beberapa hadis dan beberapa ungkapan para sahabat berkaitan dengan diam ini, dengan lisan sebenarnya. Agar kita nggak gampang berbicara, kecuali setelah kita memikirkan. Makanya ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwasanya lisannya orang alim itu di belakang hatinya. Jadi dia mikir dulu baru ngomong. Adapun orang jahil lisannya itu di depan hati. Jadi ngomong dulu baru mikir. Ngomong dulu baru Allah astagfirullah. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Baru mikir. Di sebuah kitab yang berjudul As-Samtu wa Adabul Lisan, ada sebuah pembahasan tentang perintah untuk menjaga lisan dan keutamaan diam. Tadi disebutkan diam itu emas. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Diam itu hikmah. Dan barang siapa yang kasih hikmah, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak sekali. Di hadis Abdullah bin Sufyan an abihi, dari ayahnya, Sufyan mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepada aku tentang Islam yang aku nggak perlu tanya tentang itu kepada seorang pun setelah engkau, udah cukup dari engkau. Maka kata Nabi SAW, Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqamahlah. Bas, katakan dengan lisanmu, amantu billah, kemudian engkau istiqamah. Qultu fama attaqi. Apa yang harus aku jaga? Apa yang harus aku takuti? Apa yang harus aku khawatirkan? Apa jawab? Kata Sufyan, fa'auma biyadihi ila lisani. Nabi nunjukkan lisannya. Ini yang kau jaga. Ini hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apakah keselamatan? Najah. Apa keselamatan? Kita sering ya di proyek-proyek ya, di berbagai tempat, di jalanan. Ada sebuah ungkapan yang menegur sebenarnya
atau menggugah hati manusia. Apa? Utamakan keselamatan. Utamakan kau selamat. Jangan bicara kau dapat keuntungan dulu. Yang penting selamat. Jadi utamakan keselamatan. Nih sahabat radhiyallahu anhu bertanya, man najah? Apa itu keselamatan? Kata Nabi SAW, amlik alaika lisanak, wal yasa'ka baituka, wabki ala khati'atika. Kata Nabi SAW, amlik alaika lisan. Engkau miliki lisanmu. Engkau miliki lisanmu. Jangan lisanmu memiliki dirimu. Engkau jaga lisanmu. Orang itu sebelum berbicara, dia miliki lisan. Tapi ketika dia sudah ngomong, omongannya memiliki dia. Maka dituntut di pemerintah. Ya. Dituntut karena apa istilahnya, menyebarkan kebencian, menyebarkan kebohongan. Gara-gara sudah ngomong, udah. Kalau ternyata ungkapanmu tidak benar, engkau akan dituntut. Di dunia dituntut sebelum di akhirat. Maka keselamatan itu kau memiliki lisanmu. Tadi, lisannya ditaruh di belakang hatinya. Lisannya mau ngomong. Lisannya mau, tulisannya mau mengomentari seseorang. Sebelum keluar lewat hati dulu. Lewat nih. Disaring dulu. Oh nggak perlu. Nggak usah ngomong. Nggak perlu, nggak usah nulis. Itu selamat. Diam itu mas. Wal yasa'ka baituka, hendaklah rumahmu cukup buat engkau. Nggak usah sering keluar rumah kecuali ada perlunya. Bersyukur atas nikmat yang ada di situ. Tidak melihat kepada rumah orang lain. Nikmatin, itu keselamatan. Orang yang di rumahnya beribadah kepada Allah, nggak suka keluar kecuali ada perlunya. Dia tentram, sakinah di rumahnya, selamat engkau. Tapi kalau sudah sering keluar, ini itu, ya harus jaga-jaga lagi. Wabki ala khati'atika. Nangislah engkau atas dosa-dosamu. Nangis. Jangan bangga. Baik. Ini hadis Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang memberikan jaminan kepada aku tentang yang berada di dua rahangnya, rahang atas sama rahang bawah nih, lisan, dan yang di antara kedua kakinya, kemaluannya, aku jaminkan surga buat dia. Gak mau. Ya, hidup itu pilihan. Ahibati fillah. Ini hadis yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man samata naja. Barang siapa yang diam, selamat. Selamat dia. Tapi ingat, ada kondisi dia harus berbicara, maka berbicara yang baik. Kalau enggak, udah diam aja engkau. Diam aja, nggak perlu orang kenal engkau. Diam. Selamat. Iya, selamat. Ketika engkau membuka sebuah video ya, yang engkau mau tulis komentar di bawahnya, engkau lihat. Kalau engkau nggak komentar, kau selamat loh. Tapi kalau engkau mau komentar, harus mikir dulu. Diperlukan atau tidak? Kemudian ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zaid bin Aslam meriwayatkan dari bapaknya Aslam. Aslam ini yang mendampingi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah suatu hari melihat Abu Bakar. Diperhatikan, ngapain Abu Bakar? Ternyata Abu Bakar ini sedang mengeluarkan lisannya. Afwan ya. Yamuddu lisan. Apa istilahnya? Dijulurkan lisannya. Dia julurkan lisannya. Heran Umar bin Khattab. Ma tasna'u ya khalifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini khalifah. Ini pemimpin pengganti Nabi alaihi salatu wasallam setelah meninggalnya Rasul SAW. Kita lihat sekarang pemimpin-pemimpin banyak berbicara, dan sebentar lagi yang di Indonesia akan ada pilkada yang semua akan berbicara. Kita lihat berbicara di dunia maya, berbicara di dunia nyata. Maka tolong lisannya taruh di belakang hatinya. Siapapun sebenarnya. Cuma karena konteksnya sekarang ini yang akan kita bahas di hadis ini adalah khalifah, yang dia akan memberikan arahan, akan menyampaikan sesuatu. Dia sedang menjulurkan lisannya, dijulurkan lisannya. Maka Umar heran, apa yang kau lakukan? Kau lagi ngapain? Kok kayak gak ada kerjaan? Mungkin seperti itu. Lagi ngapain ya? Apa kata Abu Bakar? Inna hadha awradani al-mawarid. Sesungguhnya inilah yang dapat menjerumuskanku ke jurang-jurang kebinasaan. Yang dapat mengantarkanku ke lembah-lembah dosa ini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di sini kemudian Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un minal jasadi illa yashku ila Allahil lisan min hiddati." Tidak ada satupun raga di tubuh ini melainkan mengadu kepada Allah, mengadukan lisan. Karena tajamnya lisan ini. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun yang keluar dari lisan melainkan di situ ada malaikat yang mengawasi dan mencatat, dikumpulin tuh. Subhanallah syawal. Nggak main-main ya, Abu Bakar takut. Engkau coba lihat berapa yang sudah engkau ucapkan dengan lisanmu sejak engkau baligh sampai hari ini. Engkau lupa mungkin pernah ngomong ini, pernah ngomong itu. Ahsahullah wa nasuh. Allah catat lengkap, detail, dan manusia lupa. Ahibati fillah, Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat penghafal Al-Quran, pengajar Al-Quran, yang kedua betisnya lebih berat daripada Jabal Uhud kelak pada hari kiamat. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Walladzi la ilaha ghairuh. Dia bersumpah, demi yang tiada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Ma 'alal ardi syai'un afqar au ahwaj ila tuli sajnin min lisan. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang lebih pantas, yang lebih membutuhkan untuk ditahan, untuk dipenjara daripada lisan.
Kalau jamaah punya binatang, yang binatang ini berbahaya, apa yang akan dilakukan? Dikurung. Ketika lepas dari kurungannya, semua akan kebingungan. Karena ini peliharaan yang berbahaya. Begitu pula dengan lisan kita. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang lebih membutuhkan untuk dipelihara, untuk dipenjara, untuk dikurung, untuk ditahan lebih daripada lisan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, la yattaqillah azza wa jal rajulun haqqa tuqatihi hatta yukhazzin min lisanihi. Tidaklah seseorang itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kita diperintahkan ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang itu tidak akan sampai puncak takwa yang hakiki sampai dia menjaga, memelihara lisannya. Jadi apa yang mau diungkapkan, kalau bisa disimpan dulu. Nggak harus dia langsung ungkapkan. Tahan, diem. Kita harus belajar berdiam sebagaimana kita belajar berbicara. Kalau di Indonesia ini ada kuliah komunikasi, mungkin ke depan dibikin kuliah diam. Anak-anak kuliah untuk belajar diam. Iya. Loh kenapa? Antum semua sudah tahu sebabnya. Kemudian ini hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Khatib ya. Al-Baghdadi disebutkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu kana 'ala Safa yulabbi. Dia pernah di atas bukit Safa bertalbiyah, mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Lalu apa kata dia? Wa yaqul, dan dia berkata, ya lisanu qul khairan taghnam au ansit taslam min qabli an tandam. Kata Allah bin Mas'ud, wahai lisan. Dia mengatakan ini untuk memberikan nasihat sejatinya kepada orang-orang. Dia memanggil lisannya, wahai lisan, katakan yang baik, engkau akan beruntung. Au ansit, atau engkau dengarkan. Jadi diam itu mendengarkan. Atau engkau dengarkan taslam, engkau akan selamat. Sebelum engkau menyesal gara-gara ngomong. Wahai lisan, katakan yang baik, engkau akan beruntung. Atau dengarkan, engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Qalu, ini orang sedang talbiyah dan banyak jemaah haji mungkin pada waktu itu. Maka orang-orang tanya, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, hadza syai'un taquluhu aw syai'un sami'tahu. Ini yang engkau ucapkan, apakah itu perkataan yang engkau ucapkan atau perkataan yang engkau pernah mendengarnya? Ya, ini mungkin mendengar dari Nabi SAW, bukan ucapan dia sendiri. Qala la, bal sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Dia mengatakan tidak. Yang aku dengar dari Nabi SAW, beliau mengatakan inna aktsara khataya ibn Adam fi lisani. Itu ucapan Abdullah bin Mas'ud. Akan tetapi yang aku dengar dari Rasul SAW, beliau mengatakan kebanyakan dosa anaknya Adam itu adalah dari lisannya. Maka disuruh diam. Kemudian ini hadis dari Aslam, dari Zaid bin Aslam dari ayahnya. Kalau tadi dari Umar bin Khattab,
Ini ayahnya radhiyallahu anhuma mengatakan akhadha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lisanahu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah memegang lisannya. Wa qala, lalu dia berkata, qala Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man waqahu Allah azza wa jal syarra ma baina lihyai wa ma baina rijlai, barang siapa yang Allah pelihara, yang Allah jaga dari kejahatan yang antara kedua rahangnya dan kedua kakinya, niscaya dia akan masuk surga. Ahibati fillah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengatakan, da' ma lasta minhu fi syai'. Tinggalkan yang kau nggak ada urusannya dengan hal itu. Tinggalkan. Tinggalkan yang engkau nggak ada urusannya dengan hal itu. Kita supaya tahu, termasuk kesempurnaan orang Islam itu, kesempurnaan Islamnya itu adalah ketika dia tidak mengurusi yang bukan urusannya. Tapi kita juga harus tahu mana yang urusan kita dan mana yang bukan urusan kita. Banyak di antara kita kepo dengan urusan orang lain. Apa sih urusanmu? Ngurusin rumah tangga orang. Pertanyaannya, apa urusanmu? Oh enggak, ini untuk mengklarifikasi, apa urusanmu? Gak ada urusan. Ya udah, gak usah diurusin. Wala tantik fima la ya'nik. Jangan berbicara perkataan yang gak ada manfaatnya buat engkau. Wakhzin lisanak kama takhzin wariqak. Dan simpan lisanmu sebagaimana engkau menyimpan uangmu. Gimana engkau simpan? Nah, seperti itu pula engkau simpan lisanmu. Dan Nabi SAW bersabda tentang orang Islam, ya, kita ini mengaku Muslim. Ternyata orang Islam yang sejati itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang orang Islam lainnya selamat dari pedasnya lisanmu, dari tajamnya ucapanmu, dan dari kelakuanmu. Itu Muslim yang benar tuh. Kalau ternyata masih banyak orang yang tersakiti dengan lisanmu dan dengan kelakuanmu, ya Islammu masih belum benar. Karena Nabi SAW ketika ditanya, ayyul islami afdol, Islam yang kayak apa yang paling benar, yang paling baik? Kayak apa? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Yang orang Islam lainnya selamat dari lisannya orang ini, dari perbuatan orang ini. Ahibati fillah, ini sebuah ungkapan dari Wahab bin Munabbih. Dia menyebutkan di antara hikmah keluarganya Nabi Daud, ya. Kita tahu Allah berikan hikmah kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kepada keluarganya. Di antara hikmah yang diriwayatkan dari mereka, haqqun 'alal aqil an yakuna 'arifan bi zamanihi. Seharusnya orang yang berakal sehat itu tahu dengan nilai dari waktu dia. Hafidhon lilisanihi, menjaga lisannya. Muqbilan ala sya'ni, fokus dengan urusan dia. Karena terus terang jemaah di masa sekarang, ya, dengan mudahnya kita mengikuti kehidupan orang. Banyak public figure yang followernya itu Masya Allah jutaan.
Yang perlu ditanyakan, apa urusanmu sama fulan? Apa urusanmu fulan makan, fulan tidur, fulan jalan-jalan, fulan belanja, fulan membangun rumahnya? Apa urusanmu? Mengikuti berita-berita yang nggak ada pentingnya buat dia. Lalu dia mulai membuat komentar, mulai ngomong dan menceritakan. Apa urusannya? Ini membahayakan kita, syabab. Maka ahibati fillah, diam itu emas. Asalkan di tempat, di waktu yang tepat. Tapi kalau engkau melihat kemungkaran lalu engkau diam, maka engkau setan bisu yang membiarkan kemungkaran itu terjadi. Berapa banyak orang-orang yang sejatinya punya kemampuan untuk berbicara, mencegah kemungkaran, tapi mereka diam karena lebih mencari yang menguntungkan dia. Para rasul kerjanya adalah berdakwah, dan mereka berdakwah dengan lisan mereka dan dengan perbuatan mereka. Maka hendaklah kita sibuk untuk menggunakan lisan kita dalam hal-hal yang berguna. Engkau gunakan lisanmu, kau ingin ngomong, kau ingin bicara, pakai lisanmu. Pakai buat apa? Udah pakai untuk baca Al-Quran. Nggak diem engkau. Baca Quran itu nggak diem gini. Nggak. Lisannya bergerak. Telinganya mendengar. Engkau kan gatel. Ada orang ngomong, aduh fulan ini gatel kalau nggak ngomong. Udah. Karena memang manusia itu udah dikasih sama Allah al-lisan. Tinggal bagaimana dia memanfaatkan lisannya dalam hal yang berguna. Ahibati fillah. Ada sebuah ungkapan ya, ini Wuhaib bin Ward rahimahullah mengatakan, qad kana yuqal. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan al-hikmah asyratu ajza. Hikmah itu ada 10 bagian. Fatis'atun minha fis samt. Yang 9 dari hikmah itu dengan diam. Yang ke-10 dengan uzlah. Meninggalkan manusia. Sedangkan kita sekarang, apa hikmah kita sekarang? Ngomong, komentar, nggak berhenti. Kemudian mengikuti kehidupan manusia-manusia yang nggak ada gunanya buat kita. Wallah jamaah. Kita benar-benar khawatir ya dengan kondisi yang ada. Maka banyaklah berdoa memohon kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. Nah, lisan yang dipakai untuk berzikir. Agar bersyukur dengan hatinya. Dan agar beribadah yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ada 3 harta yang kita seharusnya mengumpulkan 3 harta tersebut. Yang pertama adalah lisan yang pandai berzikir, hati yang pandai bersyukur, dan istri atau pasangan hidup yang membantu kita dalam urusan akhirat kita. Jadi inti kajian kita hari ini, diam itu emas, tapi ketika engkau harus bicara, bicaralah dengan kebaikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana kembalikan ke teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhali. Barakallahu fiik. نعم تفضلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Hayyakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yuhayyiki. Naam, tafadhali. Ustadz. Ustadz mau tanya gini, kalau misalnya dalam masalah suami istri nih Ustadz, kan kadang kan
seorang istri tuh kayak jengkel gitu, ada sesuatu hal yang suaminya tuh nggak ngerasa. Tapi kalau misalnya Kadang-kadang kita apa sering? ungkapkan, ya sering kan, ya gitulah Ustaz. Naam, tafadhali. Kadang-kadang, nah itu. Terus kan, tapi kalau kita ungkapkan, suami akan marah dan dia akan nggak suka dan mungkin akan menimbulkan suatu permasalahan yang besar. Tapi kalau nggak diungkapkan, hati ini tetap jengkel. Tapi kita maunya suami itu tahu gitu, Ustaz. Gimana ya Ustaz? Yang Baik. sebaiknya. Pertanyaannya Afwan, yang dilakukan suami itu sesuatu yang dosa atau tidak? Enggak sih Ustaz, ini tuh permasalahan lain, tapi Ini permasalahan kesenangan istri, kesukaan istri, seperti itu. Mungkin perbuatan suami yang nggak disukai sama istri, gitu kan? ya mungkin seperti itu Ustaz. Siap. Dari Brisbane ini Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, alhamdulillah. Ini pertanyaan yang menarik ya. Karena kita tahu di antara yang paling disukai oleh iblis adalah perceraian. Dan ketika Allah mengatakan, "Qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Katakan kepada di surat Al-Isra tadi ayat 53, katakan kepada hamba-hambaku agar mereka mengatakan ucapan yang terbaik. Yang terbaik. Bukan baik ya, tapi ahsan. Kenapa? Karena setan itu berusaha untuk membuat mereka bertikai. Membuat mereka ribut. Yang akhirnya adalah bercerai. Baik, apa solusinya sekarang? Yang pertama, hendaklah istri, ya bukan hanya istri ya, sebenarnya kita dalam rumah tangga, ada ungkapan sing waras ngalah. Ingat ungkapan itu ya, katanya orang yang waras itu ngalah dia. Ada hal-hal yang tidak perlu diributkan. Ada kesalahan-kesalahan yang kecil yang kita perlu tutup mata. Seakan-akan kita tidak melihat. Dan fokus kepada kebaikan suami. Tadi istri jengkel sama suami. Ketika engkau fokus kepada kesalahan suami, maka engkau akan jengkel. Dan ketika engkau jengkel, hatimu akan mengkeret ya, dadamu akan sesak. Intinya nggak ada gunanya. Terus solusinya apa? Untuk menghilangkan kejengkelan itu, melihat kepada kelebihan pasangan kita. Makanya dikatakan 90% akhlak mulia itu at-taghaful. Taghaful itu ya pura-pura nggak ngelihat, pura-pura nggak denger kalau dia ngomong sesuatu yang mungkin nyakitin hati. Ini udahlah, abaikan hal itu. Demi menjaga rumah tangga kita ini. Kalau memang harus diungkapkan, seperti yang Allah firmankan tadi, pilihlah kata-kata yang terbaik. Contoh nih ya, kalau kita mengatakan kepada dia, engkau jangan seperti ini, itu biasanya dia akan marah. Tapi kalau dia ganti kata-kata mengatakan, bang, kalau seorang itu dia mungkin mencontohkan ya, seorang itu kalau ngomong kayak gini boleh nggak bang sebenarnya bang? Jadi sang istri meminta pendapat suami. Agar suami berpikir bahwasanya ternyata istrinya itu sedang menanyakan sesuatu yang terjadi sama dirinya. Tapi dengan kata-kata yang baik. Pilih kata-kata yang baik. Pilih tempat yang baik. Kemudian pilih kondisi suami yang terbaik. Karena kalau suami lagi nggak mood, lagi punya masalah, ya buat para istri ya, buat para istri, buat para wanita. Terus terang di luar rumah, sang suami bekerja, dia kadangkala menghadapi kondisi-kondisi yang istri nggak tahu. Dia mungkin dibully sama teman kerjanya, mungkin dimaki oleh atasannya. Mungkin disakiti.
oleh kliennya. Ada banyak hal yang kadangkala engkau tidak pernah melihat itu. Memang nggak perlu engkau tahu. Tapi yang perlu engkau lakukan menjadikan rumah sakinah. Gimana suami sampai rumah jadi tenang. Ada hal-hal yang mungkin engkau ingin ungkapkan, maka ungkapkan dengan cara yang terbaik. Tapi kalau engkau ngelihat kayaknya nggak ada gunanya Ustaz, kalau anak ngomong itu sama suami, ya udah, engkau rubah suamimu dengan cara yang lain. Kalau ternyata engkau sudah ngomong tapi nggak ada gunanya, mungkin dengan perbuatan, mungkin tentunya dengan doa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Bagaimana apabila keluarga terutama ibu kita yang masih mengadakan mauludan dan terus kita menghadirinya Ustaz, apakah maulud itu suatu kemungkaran menjadikan kita berdosa? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Semakin kita kesini semakin jauh ya dari masa hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala umat jadi bingung. Bicara maulid Nabi. Siapa yang tidak bergembira dengan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah Azza wa Jalla yang mengutus Rasulnya, menciptakan nabinya sebagai penutup para nabi, sebagai rahmatan lil alamin. Beliau mengatakan innama ana rahmatul muhda. Aku ini rahmat yang dihadiahkan. Dihadiahkan kepada umat ini. Dan rahmat Nabi SAW bukan hanya untuk umat Islam, bahkan lil alamin. Tapi kita melihat memang orang-orang mungkin ada yang mengingkari maulud, ada yang mendakwahkan maulud itu sesuatu yang baik. Menghindari itu semua. Yang jelas orang-orang yang mengadakan maulud, insya Allah mereka mengadakan itu karena mereka cinta sama Rasul SAW. Sehingga mereka ingin merayakan hari kelahiran Rasul SAW. Apakah itu diinginkan oleh Nabi SAW? Apakah Nabi SAW di masa hidupnya beliau menyuruh sahabatnya? Oh enggak, Nabi sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk berdakwah. Sibuk mengajarkan kebaikan. Berarti ketika engkau cinta sama Nabi SAW, maka sibukkan dirimu dengan berdakwah. Dengan mengamalkan perintah Nabi SAW. Oh tapi kan ada yang mengatakan boleh, mengatakan tidak boleh. Baik. Abu Bakar tidak merayakan. Tapi beliau melanjutkan perjuangan Nabi SAW. Kita bukan umat perayaan. Kita adalah umat perjuangan. Umar bin Khattab juga tidak sibuk merayakan. Tapi apa yang dilakukan Umar? Melanjutkan perjuangan Nabi SAW. Mengajak umat untuk kenal sama Nabi SAW. Untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Uthman bin Affan juga tidak merayakan. Karena memang kita ini bukan umat perayaan kita. Kita umat perjuangan. Maka Uthman bin Affan melanjutkan perjuangan. Sampai Islam ini berada di Kabul. Berada di Azerbaijan. Kemudian sampai kepada khalifah selanjutnya. Sampai kepada imam yang 4. Apakah imam yang 4 ini merayakan? Enggak. Mereka umat perjuangan. Mereka berjuang melanjutkan perjuangan para sahabat. Maka kita pun seharusnya melanjutkan perjuangan. Tidak sibuk dengan perayaan. Sampaikan kepada keluarga. Ya karena memang kita umat perjuangan. Kita umat beramal. Ketika terjadi perselisihan. Maka kembalilah kepada sunnah Rasul SAW. Alaikum bisunnati.
Maka kita dengan cara yang baik menyampaikan kepada orang tua kita yang kadang melihat engkau itu nggak cinta sama Nabi SAW. Iya, mereka berpikir memang mencintai Nabi SAW itu dengan merayakan. Kalau tidak merayakan berarti nggak cinta. Tapi ketika kita mau duduk merenungkan, apakah benar kecintaan kita kepada Nabi SAW? Kadangkala gombal. Karena tidak terbukti dengan melanjutkan perjuangan Nabi SAW. Kenalkan umat itu kepada Nabi SAW bukan setahun sekali. Terus diingatkan. Dan setiap sholat kita mengatakan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tadi waktu sholat subuh kita baca. Nanti sholat duhur kita mengatakan lagi Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanti sholat asar kita akan ngulangin itu. Maghrib ngulangin itu. Bagaimana kita benar-benar mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Hadha wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fiik Ustadz dari Sydney. Tafadhali. Ya gini Ustadz, kita ini kan bukan manusia yang banyak ilmu gitu ya Ustadz. Kalau ada kerabat yang berbuat kurang baik atau kemungkaran, kita tuh kalau mau ngomong takut Ustadz, takutnya menyinggung, takut nanti jadi problem, jadi renggang. Apakah itu termasuk diam yang menyelamatkan Ustadz atau harus bagaimana? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Kapan diam itu menyelamatkan dan kapan diam itu membinasakan? Ketika kita melihat kemungkaran, maka ada 3 tahapan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, memperhatikan kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya, khususnya orang-orang yang punya kekuasaan. Ayah dapat merubah dengan tangannya. Seorang pemimpin atau yang ditugaskan oleh pemimpin. Apabila dia tidak bisa, tidak mampu, maka hendaklah dia merubah dengan lisannya. Menyampaikan. Tapi ketika menyampaikan ini pun kita harus berpikir. Apakah ketika Anda mencegah kemungkaran dengan lisan, itu akan menimbulkan kemungkaran yang lebih dahsyat? Atau tidak? Kalau ternyata enggak insya Allah, maka sampaikan dengan lisan. Tapi ketika engkau tidak mampu, karena boleh jadi ucapanmu enggak ada gunanya, bahkan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka rubahlah dengan hatimu. Hati ini harus tetap mengingkari kemungkaran. Maka tatkala di keluarga kita melihat kemungkaran yang kita memang belum mampu untuk mengingkarinya, maka tetap mengingkari tapi dengan hati. Lalu bagaimana kelanjutannya? Dia boleh jadi kita ngundang ustadz. Kita itu kalau mau ngasih tahu keluarga, dianggap mungkin sok ustadz, sok kiai. Akhirnya kita perlu ngundang ustadz. Ajak keluarga untuk silaturahim. Punya kelebihan rezeki, bikin acara makan. Udah, datengin orang-orang itu. Ketika datangkan ustadz, sampaikan kepada ustadz tentang apa yang terjadi dengan keluarga. Boleh jadi di antara mereka ada yang nggak sholat, ada yang berzina, ada yang minum khamr. Dosa itu kan banyak. Nanti ustadz ini dari mana mulai? Nah, itu yang perlu ditanyakan kepada ustadz. Gimana kita mau bicara tentang dosa-dosa kecil, sedangkan orang itu belum sholat? Maka bagaimana sholatnya diperbaikin dulu? Bagaimana kita akan bicara sholat sedangkan dia orang yang melakukan kesyirikan, tapi dia nggak sadar? Maka hendaklah tahapan-tahapan itu dilakukan. Sehingga kalau dikatakan diam, kita nggak diam. Anda mengingkari kemungkaran dengan hati. Karena Anda merasa tidak mampu dengan lisan, Anda akan cari lisan orang yang untuk menyampaikan. Dan ketika ngundang ustadz untuk berbicara itu,
Ya jangan panjang-panjang, nih orang belum pernah ikut kajian. Cukup 15 menit, 20 menit. Setengah jam paling lama, terus makan. Nanti diundang lagi. Jadi proses itu ya kita jalanin sambil didoakan. Lalu kita menjadi contoh yang baik buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Ya, ada pertanyaan, Ustaz. Gimana aja? Pertanyaannya, bagaimana jika kita termasuk tipe orang yang frontal gitu, Ustaz, suka menyampaikan atau mengungkapkan perasaan secara langsung. Kita tipe orang yang kalau menyimpan itu perasaan itu akan berlarut-larut dan akan membuat kita stres atau bagaimana gitu. Nah itu tapi kan belum tentu lawan bicara kita dapat menerima. Itu sebaiknya bagaimana, Ustadz? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallah fiik ya. Jadi memang orang itu punya tipikal yang macam-macam. Ada orang yang diem ya, memperhatikan. Ada orang yang ngomong dan termasuk yang membuat hati itu kotor adalah kebanyakan ngomong, khususnya dengan hal-hal yang tidak berguna. Pernah seorang datang menjumpai Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Ausini, aku minta wasiat." Apa kata Salman? La tatakallam. Engkau jangan ngomong. Mungkin orang ini suka ngomong gitu loh. Ngomong sana, ngomong sini. Pokoknya ada yang hobi ngomong. Setiap ada di majelis, dia akan pegang mic untuk jadi orator yang berbicara. Yang lain suruh dengar. Maka Salman radhiyallahu anhu mengatakan, la tatakallam. Diam, gak usah ngomong. Kata orang ini, wa kaifa yasbir rajulun ala an la yatakallam. Gimana orang bisa sabar gak ngomong? Gimana? Diam doang gimana? Oh, kalau engkau nggak sabar untuk tidak berbicara, maka jangan berbicara kecuali kebaikan atau diam. Maka ini buat orang-orang frontal yang suka ngomong, engkau harus tetap menjadikan lisanmu di balik hatimu. Jadi ketika lisan mau ngomong, lewat hati dulu. Ungkapanmu ini baik, benar atau salah. Itu yang pertama. Benar atau salah. Kemudian ungkapanmu ini baik atau buruk. Karena kadang-kala benar, tapi nggak baik untuk disampaikan waktu itu. Waktunya tidak tepat. Lawan bicaranya juga boleh jadi salah faham. Maka bagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, engkau kalau ngomong sama orang itu sesuai dengan akal mereka. Sesuai dengan akal mereka. Kalau enggak, mereka enggak paham. Jadi bencana nantinya. Maka buat orang-orang yang frontal, orang-orang yang berani, maka sebelum berbicara tetap harus lewat saringan hati. Yaqulul lati hiya ahsan. Hendaklah dia berkata, dia memilih ya, kata-kata yang terbaik, bukan yang baik saja, tapi yang terbaik. Jadi kalau kata ini udah lepas, yang buruk udah dihilang. Dia ada kata baik, ini ada yang terbaik. Mana yang kau pilih? Yang terbaik. Apa penyebabnya? Allah sudah sebutkan, inna syaitana yanzaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu hendak membuat orang-orang itu bertikai, ribut di antara mereka. Maka hendaklah orang yang frontal ini ya nahan diri memang. Tadi udah kita dengarkan ucapan para salafus soleh. Diem. Sampai kelasnya Abu Bakar. Nyuruh diem. Diem, jaga lisanmu sudah. Kecuali harus berbicara, maka bicaralah yang baik. Dan boleh jadi ada kata-kata yang ditunda menyampaikannya. Tidak di depan orang. Karena menegur di depan orang banyak itu pelecehan. Benar engkau ingin kebaikan.
Maka kata salafus saleh, orang dulu itu, zaman salafus saleh, dia itu kalau melihat saudara yang melakukan kesalahan, maka dia kasih nasihat sembunyi-sembunyi, nggak di depan orang. Sehingga kehormatan orang itu terjaga, ukhuwah Islamiyah tetap terjalin. Kalau sekarang enggak. Orang kalau mau ngasih nasihat depan orang, nggak mikir. Akhirnya orang yang dikasih nasihat tidak terima nasihat, ukhuwah terputus. Hasilnya apa? Setan yang gembira. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Yang saya ingin tanyakan, apakah ada kondisi-kondisi di mana kita boleh membicarakan aib orang lain, Ustaz? Misalkan istri yang berkeluh kesah kepada suaminya gitu kan, bukan untuk disebarkan, Ustaz, tapi untuk mencari solusi, atau ketika pasien menceritakan aib temannya kepada psikiater misalnya untuk mencari solusi, apakah itu boleh, Ustaz? Tunggu, dia menceritakan tentang orang lain. Kejelekan orang lain, Ustaz. Kepada suaminya. Dalam rangka? Ada yang berkeluh kesah saja atau dalam rangka mencari solusi juga, Ustaz. Siap. Bagaimana cara menghadapi? Baik, barakallahu fiik ya. Yang pertama kalau bicara menyebut kejelekan orang lain. Rasul SAW ketika beliau ditanya tentang ghibah, salah satu dosa besar ya, beliau mengatakan dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak menyukainya. Itu ghibah. Tapi apabila ada tujuan yang syar'i boleh. Kalau sekedar menyebutkan keburukan orang hanya untuk bahan omongan, bahan pembicaraan, maka itu terlarang. Al-Imam Nawawi ya, beliau menyebutkan tentang bolehnya kita menyebutkan kejelekan orang itu di beberapa kondisi. Yang pertama beliau mengatakan al-qathu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin. Yang pertama, orang yang dizalimi, maka dia boleh menceritakan keburukan orang yang menzaliminya ini tidak kepada semua orang, tapi kepada orang yang diharapkan dapat memberikan solusi. Ingat, dia menceritakan kezaliman orang ini kepada siapa? Kepada orang yang dapat membantu dia menyelesaikan urusan ini. Hakim, polisi, camat, siapalah orang-orang di sekitar kita yang insya Allah dia punya kuasa bisa membantu dia. Kemudian beliau mengatakan wa fi izalati munkarin, dalam meminta tolong untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Contohnya di kampung itu ada seorang wanita yang sepertinya dia melacurkan dirinya. Karena masyarakat melihat kok laki-laki asing masuk keluar masuk rumahnya. Atau ada tempat yang dicurigai tempat kemaksiatan. Kita nggak bisa mengingkari kemungkaran tersebut. Maka kita laporkan kepada yang mampu mengingkarinya. Kemudian yang ketiga, mustaftin. Orang yang minta fatwa. Minta fatwa ini boleh jadi dia minta fatwa kepada seorang ustadz yang memang punya kredibilitas untuk memberikan fatwa. Dia mengatakan, bapakku itu melakukan ini dan ini. Bapaknya sendiri dia sebutkan. Atau istri menceritakan suaminya. Seperti istrinya Abu Sufyan. Yang mengatakan Abu Sufyan itu pelit orangnya. Di antara baiat wanita dengan Nabi SAW, wanita nggak boleh mencuri. Semua orang nggak boleh mencuri.
Maka istri Abu Sufyan tanya, Abu Sufyan ini, dia sebutkan suaminya, dia orang yang pelit. Dia tidak memberi kami yang cukup. Sedangkan dia orang kaya. Boleh aku ngambil. Dia sebutkan suaminya. Karena dia minta fatwa, dia boleh sebutkan. Maka boleh kita menyebutkan keburukan orang dalam rangka meminta fatwa. Tapi ketika kita bisa tanpa menyebutkan orangnya, itu lebih utama. Jadi minta fatwa, tanya bagaimana kalau ada seorang suami melakukan ini dan itu. Padahal maksudnya suami dia, tapi dia nggak sebutkan suaminya. Itu lebih afdal. Engkau tutupin aib suamimu, engkau dapat jawaban dari masalahmu. Kan nggak ada gunanya engkau menyebutkan keburukan suami. Engkau butuh jawaban atas masalah yang kau hadapi. Maka yang perlu dilakukan atau yang lebih utama adalah tanpa menyebut namanya. Kemudian au muhadzirin. Yang keempat itu dalam rangka mentahdzir orang. Mentahdzir itu mewanti-wanti orang, manusia, mewanti-wanti masyarakat dengan fulan. Kita perlu sebutkan namanya fulan. Hati-hati sama fulan ini. Fulan ini penipu ulung ya. Sudah banyak yang dia tipu fulan. Memang benar dia. Dalam rangka menyelamatkan masyarakat, kita boleh mentahdzir. Sebagaimana para ulama dahulu menyebutkan tentang perawi-perawi hadis, dikatakan fulan kadzab, fulan pendusta, fulan dhaif, lemah, fulan. Hati-hati. Jadi menyebutkan keburukan untuk maslahat. Supaya orang berhati-hati dari keburukan fulan. Kita tahu ada fulan atau fulanah ya. Ada tetangga baru, tinggal di kompleks. Dan di kompleks itu ada fulana yang memang terkenal wanita bermasalah. Bagaimana kita menyelamatkan tetangga baru ini dari fulana? Kita boleh. Hati-hati nak ya, hati-hati sama fulan. Karena dia bermasalah, kau orang baru di sini. Kadang-kadang nih fulana yang dikasih tahu ngomong sama fulana, aku nggak boleh berkawan sama engkau. Kata siapa? Kata fulan. Ini merusak rumah, merusak tatanan masyarakat. Jangan dipindah omongan orang. Asalkan sekali lagi orang yang menyampaikan ini orang yang benar, yang soleh dan niatnya baik, memang untuk mentahdzir. Untuk menyelamatkan orang tersebut. Supaya orang itu nggak tambah dosa. Kemudian di antara bentuk tahdzir ini kita kalau mau melamar anaknya orang. Atau anaknya orang ada yang minta anak kita. Lalu kita tanya gimana tentang fulan. Maka ya kalau dia mengatakan udah janganlah. Aku nggak mau menceritakan aibnya dia. Tapi lebih baik jangan. Ini orang yang ngerti memang kondisi orang tersebut ya. Kemudian yang kelima buat orang yang ya berbuat dosa terang-terangan. Dia berbuat dosa memang terang-terangan. Di televisi dia berbuat dosa, dia tampakkan kemaksiatannya, minum khamar terang-terangan. Bermaksiat, maka ya orang yang seperti ini nggak ada kehormatan buat dia. Tapi sekali lagi, engkau buat apa membicarakan orang itu? Kalau nggak ada gunanya udah kita bicara diem. Atau berbicara yang baik. Karena memang sekali lagi ada orang-orang yang berbuat dosa terang-terangan ya. Yang dia ya nggak ada kehormatannya. Sedangkan kita tidak ribain dia karena dia seorang muslim yang menjaga. Apalagi dosa dia sembunyi-sembunyi. Kenapa kita ceritakan? Kalau yang terang-terangan aja kita ceritakan kalau ada maslahatnya. Kemudian yang keenam ya berkaitan dengan ta'rif atau mu'arrifin. Mu'arrif itu menjelaskan, memberikan deskripsi tentang fulan. Umpamanya ada seorang yang dia dikenal sama gelarnya. Gelarnya anggap si pincang, al-a'raj. Si pincang. Dikasih tahu, engkau kenal nggak sama fulan? Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan yang mana ya? Kalau sekarang kan orang tinggal ngeluarin HP, ini loh. Oh iya tahu. Tapi udah kita kasih penjelasan dia nggak paham. Itu loh yang pincang. Oh iya yang pincang tahu mana?
Bukan untuk menyebutkan kejelekannya, tapi memang dia lebih dikenal dengan nama tersebut. Itu diperbolehkan. Yaitu dibahas oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan supaya kita juga tahu kalau istri tadi mau menyebutkan tentang orang lain, kalau dia curhat tanpa harus menyebut nama, nggak usah disebut nama. Karena kan nama itu nggak penting. Yang lebih penting adalah solusi dari permasalahan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Melbourne ada pertanyaan urusan sholat malam. Nah, misalnya kalau sholat malam, biasanya sholat malam dengan witir, tapi pas sehari itu ketinggalan sholat malamnya, bangun pas subuh. Apa boleh kita sholat witir di waktu subuh? Dan misalnya juga bangun subuh ketelatan, apa boleh sholat subuhnya dengan sholat sunnahnya? Apa subuhnya aja yang subuhnya ya. Nah, barakallahu fika, barakallahu fika. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ketinggalan sholat malam. Sholat witir. Karena termasuk sholat yang tidak pernah beliau tinggalkan adalah sholat witir dan qabliyah subuh. Ketika beliau ketinggalan sholat witir, maka beliau qadha. Beliau ganti bukan di waktu subuh, tapi beliau ganti di waktu duha. Tapi ketika itu sholatnya sudah bukan sholat malam, dilakukan di siang hari, maka beliau mengqadhanya dengan syafa. Dengan apa lawannya ganjil? Genap. Genap. Kalau biasanya beliau sholat 11, jadinya di siang hari sholatnya 12. Jadi seperti itu. Bagi yang ketinggalan sholat witir, yang lebih utama adalah menggantinya di waktu duha. Silahkan, dia biasa sholat witir 7, berarti jadi 8. Dia biasa sholat witir 5, berarti jadi 6. Itu dengan niat qadha sholat witir, bukan niat sholat duha. Adapun buat orang yang ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh, ya, yang kita tahu fadilahnya, dan dia adalah orang yang istiqamah menjaga sholat ini, ketika dia telat bangun, maka ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, waktunya hanya cukup untuk sholat subuh. Tinggal 5 menit. 5 menit ini ya cukup 2 rakaat gitu. Maka apa yang harus dia lakukan? Ketika waktunya hanya cukup untuk sholat subuh, yang dia lebih utamakan adalah sholat subuh. Maka dia sholat subuh. Tapi kalau ternyata sisa waktu 10 menit, maka dia biasa sholat 5 menit untuk subuhnya, umpamanya 2 rakaat sebelum subuhnya, dia bisa sholat mungkin 3 menit. Yang penting jangan sampai keluar waktu subuh. Jadi kalau yang waktunya hanya cukup untuk sholat subuh, maka yang dia lakukan hanya sholat subuh. Tapi kalau cukup untuk sholat qobliyah subuh dan subuh, maka silahkan dia sholat qobliyah subuh, baru sholat subuh. Jadi nggak apa-apa. Kalau ternyata hanya cukup untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh, matahari terbit. Ya udah. Dia laksanakan qobliyah subuhnya, qadhaan setelah matahari terbit. Di waktu duha. Tetap dia mendapatkan fadilah tersebut. Jamaah, kayaknya hanya cukup sampai Melbourne. Semoga yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Dan bicara diam jamaah, sulit orang untuk diam. Orang itu suka berbicara. Suka ngomong. Maka tolong ketika engkau memang harus berbicara, ucapkan yang baik. Yang suka komentar, yang suka nulis, maka tolong juga engkau memikirkan apakah yang kau sampaikan kebaikan atau keburukan, kebenaran atau kebatilan. Kemudian kau lihat apa niatmu sebenarnya melakukan itu. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Dan kita perlu berdoa, memohon kepada Allah agar dikasih lisan yang berzikir, lisan yang jujur. Karena banyak sekali penyakit-penyakit lisan. Dan kebanyakan yang memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.